Dengan menaiki booth, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyusuri kawasan hutan mangrove di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Pegoman, Kota Denpasar, Bali. Di balik rimbunnya hutan mangrove, tempat tersebut menjadi lokasi habitat sejumlah burung. Berbeda dari ekowisata mangrove di tempat lain, ekowisata mangrove Batu Lumbang tidak hanya menawarkan aktivitas wisata susur mangrove, tetapi juga memberikan edukasi terkait konservasi mangrove, serta mengajak wisatawan untuk melakukan pemungutan sampah yang ada di kawasan hutan mangrove. Pengalaman berbeda ini tentu membuat wisatawan tidak hanya dapat menikmati indahnya kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 7 hektar tersebut, namun juga turut menjaga kelestarian mangrove. Setelah berkeliling menyusuri kawasan hutan mangrove, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian turun untuk melakukan penanaman mangrove. Menko AHY mengemukakan gerakan menanam mangrove menjadi bagian dari kampanye nasional untuk melestarikan alam, yang sejalan dengan semangat masyarakat Indonesia dalam menjaga bumi. Kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini juga penting untuk menjaga daya tarik Bali sebagai destinasi wisata internasional yang bergantung pada keindahan alam dan kebersihan lingkungan. Pada kesempatan tersebut, Menko AHY menyoroti masalah tata ruang, kemacetan, dan sampah sebagai dampak pesatnya kemajuan pariwisata di Bali. AHY berharap tidak ada lagi eksploitasi alam saat aktivitas pariwisata berkembang pesat, karena hal ini bukan hanya menyebabkan kerugian material dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Terkait isu alih fungsi lahan mangrove di Bali, Menko AHY menekankan pentingnya penegakan aturan tata ruang dalam pembangunan daerah agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika pengelolaan tata ruang diabaikan, tentu berdampak fatal, mengakibatkan bencana banjir, abrasi, hingga kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat. Ya, saya rasa kita tidak bisa hanya berkata-kata, tapi harus melakukan sesuatu. Ini menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan program pemerintah yang ingin menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Jadi saya ingin terus mendorong berbagai komunitas, tentu kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, antar lembaga dan kementerian-kementerian lainnya, tapi juga mengajak serta banyak komunitas. Hari ini kita juga bersama-sama dengan komunitas nelayan yang ada di sini. Pak, mencegah mangrove-nya biar nggak dirusak gimana Pak? Kan Bali disorot masalah alih fungsi mangrove itu Pak. Ya, nanti Pak Gubernur yang mungkin bisa menjelaskan lebih rinci. Yang jelas ya kita juga harus meyakinkan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini dijaga dengan baik. Karena percuma kita sudah melakukan sesuatu yang positif, kemudian bisa setback, bisa mundur ke belakang kalau tidak dijaga. Tata ruang, saya rasa harus menjadi panglima dalam pembangunan kita. Jadi sudah ditetapkan dalam konsep tata ruang kita, termasuk yang ada di Bali, wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang tidak boleh dibangun, harus tetap dilestarikan. Nah, mengapa? Karena memang kalau ada yang menyalahgunakan atau mengabaikan tata ruang tadi, justru bisa menimbulkan bencana, banjir dan lain sebagainya. Dan ini merusak, merugikan rakyat, bahkan korban jiwa, tapi kerusakan infrastruktur dan material lainnya juga tidak terhitung. Artinya, mari kita jaga bersama-sama. Sepanjang menyusuri kawasan hutan mangrove di ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Menko AHY juga membersihkan area pesisir dari tumpukan sampah, terutama sampah non-organik seperti plastik. Menurut AHY, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim. Berdasarkan riset, beberapa jenis mangrove terbukti mampu menangkap karbon hingga 10 kali lipat lebih efektif dibandingkan jenis tumbuhan lainnya. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan.